ngajentul we. Tidak bisa bergerak, tidak dipersilahkan untuk maju ataupun mundur ataupun bergeser, hatta yus'ala an arba'in, hingga ditanya terkait 4 perkara. Ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Orang-orang yang masih hidup di alam dunia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti diaudit, ya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena kadang kita lupa menikmati apa yang ada pada diri kita, lupa bahwa itu semua nanti akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari kiamat kedua kaki seorang hamba itu tidak akan bergerak, tidak beranjak, tidak bergeser hingga ditanyai atas 4 perkara. Ngajentul we. Tidak bisa bergerak, tidak dipersilahkan untuk maju ataupun mundur ataupun bergeser, hatta yus'ala an arba'in, hingga ditanya terkait 4 perkara. Mana saja yang 4 perkara itu? Yang pertama, an umrihi fima afnahu, perihal umurnya, usianya, dipakai apa? Usia yang telah Allah berikan kepada dia. Terlepas usianya berapa, bisa 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Bahkan kalau umat-umat terdahulu itu bisa beratus-ratus tahun. Nabi Nuh sendiri ketika peristiwa banjir bandang itu, ya, kita diingatkan dengan banjir bandang Nabi Nuh. Sekarang kan lagi musim banjir, di mana-mana banjir. Dan ada yang menyalahkan banjir itu gara-gara curah hujan yang tinggi katanya. Nah, pada zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang. Usia Nabi Nuh ketika peristiwa banjir bandang itu sudah mencapai 9 abad, 900 tahunan. Bisa dibayangkan. Nabi Nuh dan orang-orang yang taat kepadanya naiklah ke atas kapal, ya. Kemudian terjadi banjir bandang. Nah, selepas banjir surut, Nabi Nuh beserta umatnya yang taat kepada Allah menjalani lagi kehidupan. Bisa dibayangkan berapa usia Nabi Nuh waktu itu. Umat-umat terdahulu memang diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya relatif pendek, 60 tahun, 70 tahun. Kalau lebih dari itu bonus. Ya. Nah, itu akan ditanyai oleh Allah an umrihi fima afnahu, tentang umurnya, tentang usianya dipakai apa? Apakah dipakai taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah maksiat? Yang kedua, yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala itu an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya yang ia miliki. Dengan ilmu yang ia miliki, dia melakukan apa? Apakah mengamalkan ilmunya ataukah tidak? Apakah dengan ilmu yang ia miliki bisa mengarahkan hidupnya supaya mengarah kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya? Dengan ilmu yang ia miliki apakah bisa memberikan penerangan, lentera pencerahan kepada orang lain? Karena ilmu itu memiliki hak. Hadirin rahimakumullah. Apa saja hak ilmu itu? Yang pertama, diamalkan. Yang kedua, disampaikan kepada yang lain. Kalau kemudian diamalkan saja tapi disumputkan, ya, dikekeuweuk sorangan, cek bahasa Sunda nama, tanpa mau disampaikan kembali kepada orang lain, ini pun akan menjadi malapetaka bagi dia. Atau sebaliknya, diamalkan henteu tapi disampaikan kepada orang lain. Ari batur diberikan penerangan, orang lain diberikan penerangan, tapi dirinya sendiri kegelapan. Ilmu ajug cek orang Sunda. Atau ilmu lilin, dirinya sendiri rusak, binasa,
tapi memberikan manfaat kepada orang lain. Ini juga tidak baik. Jadi ilmu itu harus diamalkan dan juga disampaikan. Nah, ini akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Kalau tadi yang dua itu ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba tidak bergeser kakinya, ditanyai dipakai apa? Umurnya dipakai apa? Ilmunya dipakai apa? Tapi perihal harta, pertanyaannya dua aspek yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah min aina iktasabahu. Dari mana dulu? Dari mana ia memperoleh harta? Apakah dia memperhatikan harta yang ia perolehnya itu halal atau haram? Apakah dia memperhatikan bahwa harta yang ia peroleh itu dari pintu penuh kebarokahan, atau justru dari pintu yang akan menjerumuskan dia kepada kebinasaan? Ini yang pertama. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang, sungguh akan datang pada manusia itu satu masa, la yubalil mar'u bima akhadha malahu. Seseorang sudah tidak peduli lagi dengan cara apa ia memperoleh hartanya. Jadi akan datang pada manusia satu masa, satu zaman. Seseorang sudah tidak peduli lagi, tidak lagi mempertimbangkan dengan cara apa ia memperoleh hartanya. Yang penting hartanya ia dapat. Terserah mau dengan cara sikut kiri, sikut kanan, dengan cara menginjak orang lain, gitu ya. Yang penting apa yang ia mau, yang ia inginkan ia peroleh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal kalau kita berkaca pada generasi salafus saleh, kita tentu pernah mendengar ada seseorang yang telah memasukkan tidak sepiring, mungkin sesuap, dua suap dalam kadar sedikit, ia makan. Namun ketika barang tersebut sudah ia makan, ia baru ingat, baru sadar kalau barang tersebut belum bisa dipastikan kehalalannya. Maka apa yang ia lakukan? Dimuntahkan lagi. Ya, sampai benar-benar habis apa yang telah ia makan. Demi menjaga apa? Demi menjaga dirinya dari barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya aspek yang akan ditanyai perihal harta itu adalah wa fi ma anfaqahu, dipakai apa hartanya? Boleh jadi dia memperoleh harta dari pintu yang halal. Sudah memperoleh harta, kemudian dia taruhan masang judi, gitu. Atau dipakai membeli khamr, atau dipakai untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya adalah an jismihi fima ablahu, terkait tubuhnya. Manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tubuh yang luar biasa dengan postur yang istimewa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dengan postur sebaik-baiknya. Nah, kemudian akan ditanyai fi ma ablahu, dipakai apa? Dulu ketika kita lahir, lihat kulit kita mulus, teu aya keriput-keriput sedikit pun. Seiring perjalanan waktu, aktivitas kita menjalani hari-hari di dunia ini, muncullah keriput, kan gitu. Tidak ada manusia yang selamanya mulus, gigi satu persatu tanggal, kan gitunya Pak. Kembali lagi ke bayi. Dulu ketika lahir, tidak ada bayi yang ujug-ujug giginya itu sempurna, tidak ada kan. Nah, kemudian seiring dengan bertambahnya usia, gigi satu persatu tanggal, kan gitu. Rambut pun sama. Tadinya tidak ada rambutan, kemudian tumbuh hitam kelam. Setelah hitam kelam, keluar dari dunia hitam jadi putih. Nah, itu kan fisik yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, akan ditanyai. Fi ma ablahu, dipakai apa, dihabiskan dalam hal apa fisik kita. Kalau tangan kita dipakai untuk memegang apa, kaki dilangkahkan kemana, mata dipakai melihat apa, telinga dipakai mendengar apa. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban
oleh Allah Subhanahu wa taala.